Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Tani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita masih dapat bertemu kembali ya, di usia tepat di 95 hari pasca tanam ya. Alhamdulillah ya, ini sudah melewati titik aman yang pertama ya. Artinya sudah melewati 90 hari pasca tanam ya. Hari ini 95, insya Allah 1 minggu sampai 10 hari ke depan ini sudah bisa dipanen ya. Sudah bisa dibawa pulang. Setelah itu nanti kita tanam kembali ya. Kita tanam kembali di musim kedua ya, insya Allah. Terus kemudian untuk pola yang akan datang kami menggunakan sistem tanam jajar legowo tapi hanya 2 baris. Kalau kemarin 3 baris. Untuk kedepannya 2 baris, per lubangnya saya isi 2 ya, saya isi 2. Saya rasa itu tidak akan mengurangi jumlah bibit ya, jumlah bibit daripada jajar legowo 2 baris dan jajar legowo 3 baris. Karena yang 2 baris itu nanti 1 lubang 2 ya. Saya bikin agak arang saja. Kalau 2-2 perhitungan saya matikan 1 ya. Kan saya matikan 1 untuk baris kan. 1, 2, 3 ini nanti yang di dekat bonggol ya, yang di sebelah sana dekat bonggol, yang di sebelah sana dekat bonggol itu saya matikan. Ya, saya buang barisannya. Saya hanya menggunakan barisan yang tengah dengan barisan yang pinggir sebelah sini dan barisan yang pinggir sebelah sini dengan yang tengah ya. Tapi untuk 1 lubang saya isi 2. Insya Allah nanti dalam perhitungan saya hari ini itu tidak akan mengurangi jumlah bibit karena memang ini biasanya habis 11 kilo ya untuk tanam 60 kali 18 sampai 20 rata. Ini saya nanti insya Allah sekitar 30 cm lah ya, 30 cm tapi 1 lubang saya isi 2 ya. Yang tadinya 3 baris ya, terus kemudian menjadi 2 baris karena memang 1 lubang isinya 2, insya Allah ini tidak akan berkurang daripada 15 kilo bibit ya, 15 kilo bibit. Yang ini hari ini adalah 15 kilo bibit juga ya untuk tanaman ini. Baik teman-teman ya, untuk menghasilkan tanaman yang seperti ini ya, saya katakan secara keseluruhan tongkolnya berada di level sedang sampai dengan besar ya, sampai dengan besar. Yang kecil ada, cuman nggak banyak, lebih banyak yang sedang sampai dengan besar ya. Ini perawatannya ya, tahapan perawatannya itu ada langkah-langkahnya ya teman-teman. Nah langkah-langkahnya adalah ya, yang pertama adalah sebelum tanam ya kami tebar kohe sapi dulu ya. Kohe sapi untuk lahan 7.200 meter persegi ini habis 6 rit mobil kecil ya untuk kohe sapi. Sementara kohe ayam ya, kohe ayam saya habis 60 rit. Kalau kohe sapi ya sebelum dirotari ya, sebelum diolah tanahnya itu kami tebar, kami ratakan sehingga nanti ketika dirotari itu bisa bisa teraduk ya, teraduk. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk kohe ayamnya kami berikan di setiap baris ya. Ini jajar legowo 3 baris saya berikan di sebelah kanan dan kiri lubang ya. Enggak jauh-jauh dari lubang ya, karena memang nanti supaya dapat dimakan yang yang barisan sebelah kiri, sebelah tengah dan sebelah kanan ya. Jadi itu jatuhnya di tengah-tengah sini untuk kohe ayamnya ya. Jadi itu 60 karung ya. 6 rit mobil kecil kohe sapi dan 60 karung kohe ayam ya. Terus kemudian sebelum kita tanam usahakan diberi drainase ya teman-teman, pengairan karena memang untuk wilayah sini ketika curah hujan cukup tinggi biasanya terjadi genangan, makanya kami buat drainase daripada jalan air ya, jalan air supaya nanti ketika hujan terlalu lebat tidak ada genangan air yang akan menyebabkan biasanya busuk batang ya. Yang selanjutnya ya pengolahan tanah ya teman-teman, pengolahan tanah kalau bisa jenengan menggunakan pengolahan tanah yang tidak terlalu dalam ya. Jangan menggunakan traktor yang besar yang punya piringan seperti tampah, seperti tambir itu ya.
Nah, itu yang seperti itu kalau untuk tanaman jagung dihindari. Kalau fungsi daripada pengolahan tanah menggunakan traktor seperti yang besar itu ya, yang besar itu untuk tanaman yang konsentrasi buahnya di bawah seperti umbi, seperti singkong ya. Singkong itu bagus menggunakan traktor, tapi kalau jagung lebih baik menggunakan bajak kecil atau rotari. Kalau saya menggunakan rotari karena rotari itu paling dalam hanya 1 kilan ya, hanya 1 kilan. Sebab untuk tanah yang kami tanami di sini ya, itu 1 jengkal ya, 1 jengkal setelah tanah humus di atas ini itu sudah tanah kuning ya. Ketika saya menggunakan bajak, otomatis tanah di bawah ya, tempat penyimpanan residu dari bahan kimia itu nanti terbalik, dan itu menyebabkan tanaman nanti menjadi kuntet ya, menjadi kuntet. Makanya saran saya ketika sampean mau tanam jagung menggunakan rotari atau bajak yang kecil saja ya, bajak yang kecil. Terus kemudian kami tanam di tanggal 25 Oktober 2020 ya, ini menggunakan tenaga manual ya, ditajuk oleh rekan-rekan kerja kami yang biasa tanam ya, dengan pola tanam jajar legowo 3 baris ya. Dan untuk orang kerja itu dikondisikan betul ya, karena rata-rata pekerja itu tahunya untuk pola tanam itu ya standar, kalau 60-20 ya 60-20 ya. Kalau tanaman seperti ini awalnya banyak yang bingung ya, tapi setelah di briefing ya oh ternyata seperti ini, tahu ya, tahu seperti itu. Terus kemudian setelah tanam ya sekitar 16 sampai 17 hari kami anti gulma ya teman-teman, kami anti gulma. Nggak ada aturan khusus untuk anti gulma, yang jelas ketika kita melihat secara umum ya, secara umum rumput sudah daun 3 sampai 5 itu segera kita tanggulangi ya. Karena kalau kita sudah lewat ya, misalkan tanaman itu di angka rumput itu daunnya di angka 7 sampai 8 sampai 10 misalkan ya, sampai 10 itu biasanya hanya kantrak ya, hanya kantrak. Dia hanya stres. Dia biasanya nggak mati. Dan ini harus kita hindari. Terus kemudian untuk pupuk kimia ya kami lakukan di usia 17 hari pasca tanam ya, 17 hari pasca tanam kami pupuk ya, pupuk pertama untuk lahan 7.200 meter persegi itu habis 2 urea ya, 2 sak urea, terus kemudian 2 sak SP36 dan 3 sak Ponska ya. Jadi keseluruhan habis 3,5 kintal untuk pupuk pertama ya. Terus kemudian di sela-sela pupuk pertama dan pupuk kedua itu kan hujannya cukup memprihatinkan ya teman-teman. Terhitung sekitar 23 hari tidak kehujanan, makanya kami beri yang kuntet-kuntet itu dengan kapur trogol ya. Saya menggunakan pupuk yang mengandung kapur tinggi yaitu kanifos ya. Kanifos untuk yang tempat-tempat yang kuntet supaya nanti ketika hujan datang ya, penyerapan nutrisinya lebih mudah ketimbang yang tidak diberi kapur trogol ya, dolomit ya. Terus kemudian yang selanjutnya pemupukan kedua tepat ya di usia 40 hari pasca tanam ya. Belum hujan itu teman-teman ya. Di 40 hari pasca tanam kami pupuk ya, 2 hari atau 3 hari kemudian baru hujan ya, baru hujan. Spesifikasi pemupukan kedua ya, 4 urea ya, terus kemudian 5 Ponska dan 15 kilo KCl ya, 15 kilo KCl ya. Jadi jumlah keseluruhan adalah 4,5 kintal ditambah 15 kilogram ya. Melihat pertumbuhan yang kurang ya di tahap selanjutnya di tempat-tempat tertentu dan banyak ulat ya, banyak ulat. Untuk yang terserang ulat dan pertumbuhannya kurang bagus kami suntik dengan ZPT ya. Ini saya menggunakan Gipgro ya. ZPT itu zat pemercepat tumbuh ya, ZPT zat pemercepat tumbuh. Untuk tempat-tempat tertentu saya hajar dengan ZPT, saya habis ya kurang lebih sekitar 9 saset ya. Jadi habis sekitar 45.000. Terus kemudian untuk tempat-tempat yang memang terserang ulat, saya nggak semuanya saya spray ya. Tempat-tempat tertentu yang memang banyak ulatnya ya, itu kami spray ya, kami pilah-pilah ya.
di usia sekitar 40 sampai 45 harian itu ya, sudah agak tinggi itu, agak tinggi. Terus kemudian dirasa banyak sekali apa ulatnya, saya spray ya, saya spray. Yang bagus penyeprian itu di usia-usia 30 sampai dengan 35 ya teman-teman, karena memang waktunya yang kurang kebagi kemarin waktunya ya. Di usia 40 sampai 45 lah itu saya spray ya. Terhitung sekitar 2 atau 3 hari baru selesai ya. Kemudian kalau hujannya normal insya Allah tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan itu selesai ya, maka yang sangat menentukan adalah iklim atau cuaca. Kalau cuacanya bagus, hujannya bagus ya, maka mudah-mudahan dengan perlakuan itu hasil kita akan maksimal ya. Tapi kalau perlakuan sudah kita lakukan maksimal, terus kemudian cuaca kurang bagus ya, jangan mengharap hasil yang lebih juga ya. Kalau sudah semua kita sudah laksanakan, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan ya. Baik ya, cukup sekian review video kita hari ini. Nanti kita jalan-jalan ya sambil kita ngobrol-ngobrol. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Tani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Nih untuk jaraknya ya teman-teman, untuk jaraknya bisa kita lihat ya, hanya 1 jengkal ya rata-rata antara jari jempol dan jari telunjuk ya. Ini juga 1 jengkal antara jari jempol dan telunjuk ya. Bahkan yang di sebelah sini ya teman-teman, yang di sebelah sini ini rapat sekali tuh. Ini enggak ada tuh. Ini 1 jengkal juga ya. Nah ini ada yang 2 ya, itu 2 untuk 1, itu 2. Apakah buahnya terganggu? Insya Allah tidak ya teman-teman ya. Tuh, alhamdulillah buahnya cukup besar-besar ya, besar-besar. Terus kemudian ini 2 ya, 2 buahnya alhamdulillah ya cukup besar-besar dan seterusnya ya. Nah untuk buah ya, alhamdulillah ya relatif sedang sampai dengan besar ya teman-teman rata-rata. Nah ini sedang ini ya, ini kecil lah kalau ini ya, ini besar nih. Nah itu besar ya, nah besar ya teman-teman. Padahal ketika kita melihat ya, kerapatan ya bisa dilihat sendiri ya, bisa dilihat sendiri ya. Apakah buahnya kecil? Coba kita lihat ke atas. Nah, sana ya alhamdulillah ya rata-rata tanggung sampai dengan besar ya teman-teman. Baik, cukup sekian ya review video kita hari ini. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Petani Indonesia, petani hebat, Anda semua luar biasa.